Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini pasal menjelaskan tentang alladzi yakhuru minan najasati, tentang najis-najis yang dapat menjadi suci. Alladzi yakhuru minan najasati, najis-najis yang dapat menjadi suci. Salah satu itu terbagi menjadi 3 perkara. Najis-najis yang dapat menjadi suci ada 3 perkara. Salah satu jumlahnya 3. Mana yang 3? 1. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru, khamr, idza takhallalat, di mana-mana bisa menjadi suci, binafsiha, idza takhallalat, di mana-mana menjadi suci ketika telah berubah. Al-khamru, khamr, idza takhallalat, di mana-mana telah berubah, binafsiha, menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Yang pertama, najis-najis yang dapat menjadi suci ada 3. Yang pertama, khamr, di mana-mana bisa menjadi suci, idza takhallalat binafsiha, ketika telah berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan catatan binafsiha, dengan sendirinya. Ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamr ketika berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Yang kedua, wajildul maitati. Wajildul maitati idza dubiro. Ada Bu ya? Wajildul maitati idza dubiro. Apa artinya itu? Wajildul maitati, dan kulit bangkai, dan kulit bangkai, idza dubigo, yang telah disamak. Idza dubigo, yang telah disamak, atau di mana-mana telah disamak. Wajildul maitati, dan kulit bangkai, idza dubiro, di mana-mana telah disamak. Itu najis yang dapat menjadi suci. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Apa wa ma sara hayawanan? Wa ma sara, najis yang berubah, wa ma sara, dan perkara yaitu najis, sara yang menjadi atau berubah, hayawanan menjadi hewan. Najis
najis yang berubah menjadi hewan. Itu terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan penjelasannya. Faslun, adapun ini pasal menjelaskan allati yadhuru minan najasati, salah satu najis yang dapat menjadi suci, salah satu itu jumlahnya ada 3. Yang pertama al-khamru, khamar, idza takhallalat, di mana-mana telah berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Khamar, apa itu khamar? Khamar itu setiap cairan yang memabukkan, meskipun yang dibuat dari perasan buah anggur atau yang lainnya, atau sisa kurma berubah menjadi keras rasanya, tebu ataupun madu. Khamar itu cairan yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibu, maka jauhilah. Tapi di sini najis tuh khamr. Najis itu khamr, tapi bisa menjadi suci dengan catatan takhallalat. Khamr tersebut tidak lain berubah menjadi cuka, binafsihi, dengan sendirinya, dengan alami, tidak dicampur dengan yang lain, berubah dengan sendirinya. Faktor alam berubah dengan sendirinya dari cuka. Ketika berubah dengan sendirinya, kalau lain hal dengan dicampur, berubah dengan sendirinya, itu khamr menjadi suci. Mengapa najis? Karena memabukkan. Kenapa najis? Karena memabukkan. Kalau ingin suci, syaratnya harus jadi cuka dengan sendirinya, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau sudah suci, boleh diminum. Kalau sudah suci, boleh diminum. Kalau sudah berubah menjadi cuka, gitu ya. Dengan catatan berubah tidak takhallalat, berubah menjadi cuka. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau khamr tersebut berubah dengan sendirinya menjadi cuka, itu jadi suci. Terkecuali begini, ada batu kerikil di botol yang isinya khamr. Khamr itu di khamr tersebut, di botol tersebut, khamr di dalamnya ada batu kerikil. Maka batu kerikil tersebut dihukuminya mutanajis, karena terkena najis itu khamr. Sebab dikenainya najis ketika telah berubah menjadi cuka, maka batu kerikil tersebut tetap najis walaupun sudah berubah menjadi cuka. Sebab dalam keterangan Kanjeng Rasul, kullu muskirin
khomrun, setiap yang memabukkan itu khomer, wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Terkecuali ada batu kerikil masuk ke dalam bir, masuk ke dalam whisky, masuk ke dalam topi miring, topi tengkleng, anak abok di sebelah. Nah itu masuk batu kerikil ke dalam botol itu. Nah ketika batu kerikil tersebut udah masuk, maka batu kerikil itu adalah mutanajis. Walaupun itu homer sudah berubah dengan sendirinya menjadi cuka, batu kerikil itu tetap najis, gitu ya. Masuk botolnya juga. Ya, kecuali bisa dikategorikan tidak tercampur apa-apa. Botolnya juga begitu. Botol topi miring najis. Iya. Termasuk botolnya. Ketika sudah berubah jadi cuka, nah botolnya gimana? Nah botolnya tidak, karena udah berubah jadi cuka, gitu ya. Kalau belum berubah tetap terkena, bukan najis tuh botolnya, gitu ya. Antum apa usul? Ini ya saya sampaikan riwayat luar biasa ya, Pak. Assalamualaikum. Ini Masjid Al-Hidayah. Kalau masjid yang lain pengajian itu libur, paling kultum, kuliah subuh atau ceramah-ceramah subuh aja. Tapi kita tetap ngaji luar biasa Pak Menteri. Saya lihat dalam konteks hadis baginda Rasul di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan begini: man hadara majlisil ilmi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu. Ngaji kita Ramadan, walaupun tunduk, walaupun ngantuk, walaupun tak bisa ngopi ya Pak Yudi, tak bisa ngopi, ngantuk, tunduk, lemes begitu ya. Ketika kita hadir di majlis ilmu, maka fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, kata baginda Nabi bersabda, kanat kataballahu lahu ta'ala, terbukti Allah akan menulis kepadanya bikulli kodamin, setiap langkah kakinya, bikulli kodamin, setiap langkah kakinya, sanata ibadata sanatin, bagaikan pahalanya satu langkah ibadah selama 1 tahun. Dua langkah kaki Bapak menuju Al-Hidayah bagaikan 2 tahun ibadah. 100 langkah menuju Al-Hidayah 100 tahun ibadah. Makanya nanti kalau ngaji tiap Sabtu Minggu Pak, muter-muter dulu untuk ke Lipo. Bagaimana Ki kalau pakai motor, gasnya banyakin. Satu langkah kakinya ibadah tasanatin, bagikan ibadah selama 1 tahun, ditambah biar betah ngaji di bulan suci Ramadan. Kata Rasul, wa yakunu ma'i tahtal arsi, terbukti baginya yang ngajinya istiqomah di Al-Hidayah, ma'i bersamaku nanti tahtal arsi, di bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah kita akan bersama di surganya dengan baginda Muhammad. Amin ya rabbal. Sedikit penyemangat aja ini ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ngajinya. Amin. Mudah-mudahan
menjadi suci. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Nah, wajildul itu Bu ya, wajildul maitati, jildu kulit, al maitati bangke, kulit bangke, idza dubigha, di mana-mana yang telah tersamak. Apa itu yang namanya samak? Samak itu menghilangkan sisa yang ada di kulit bangke yang basah untuk dibersihkan, direndam dalam air dan tidak bau busuk dan tidak rusak. Itu sama modelnya. Kalau kita yang namanya ngebersihin samak itu bangkai hewan kulitnya dibersihkan jadi wol gitu kira-kira, sama jadi suci ya. Bangkai hewan yang tidak, bangkai itu hewan yang tidak ada ruhnya, yang disebabkan atau disembelihnya tidak memakai peraturan syariat agama Allah. Misalkan hewan tersebut disamak, hewan tersebut ketika disamak, baik itu domba ataupun kulit-kulit yang bisa dikategorikan macan ataupun yang lainnya, itu disamak, dipakai, dijadiin yang namanya jaket, sah untuk melaksanakan sholatnya, suci karena sudah disamak. Gitu lu paham ya? Jadi dipakai wol, misalkan jubah dicampur pakai jubah wol dari binatang apa begitu, dari bangkai apa, dibersihkan dulu, disamak terus. Prosesnya disamak, dibersihkan, tidak bau. Setelah disamak, diberubahkan menjadi yang namanya jubah. Jubahnya biar tetap hangat karena musim dingin, di kutub, beradanya di kutub. Maka ketika dipakai untuk sholat itu sah karena sudah menjadi suci. Wajildul maitata idza dubigha, di mana-mana kulit bangke, idza dubigha, yang sudah disamak, maka itu bangke najis. Bangke yang tidak disembelih dengan nama ucapan Allah itu kan jadi bangke. Kan kalau Prabowo, Assalamualaikum, nyumbang sapi, nyumbang sapi kemarin tuh waktu kurban 2025, ternyata sapinya di mana, daerah mana itu ya? Daerah Jawa. Pas belum disembelih itu Pak Jitri, sapinya udah kelepek-kelepek. Waduh, udah kelepek-kelepek. Belum napas terakhirnya belum sampai mati itu sapi, buru-buru disembelih. Bisa dimanfaatkan, sah itu. Kalau udah mati disembelih nggak sah, masih kelepek-kelepek, masih digorok-gorok gitu lah, masih ditenggorokan nih. Buru-buru oleh tukang sapinya disembelih, bisa dimanfaatkan, sah. Tapi kalau yang namanya sapi tersebut udah bangke, boleh, haram kita makannya. Tapi buat disamak boleh. Buat disamak walaupun bangke boleh. Buat apa? Kalau udah suci, buat sholat, buat ibadah, buat penghangat, boleh. Untuk dipakai untuk ibadah, karena dengan catatan wajildul maitata idza dubigha. Itu kata fikih, syarat najis yang suci itu diantaranya dua, tidak lain wajildul maitata idza dubigha. Wajildul maitati idza dubigha. Selanjutnya yang terakhir, najis yang dapat menjadi suci
Itu diantaranya yang ketiga, wa masoro hayawanan. Nah ini najis yang berubah menjadi hewan. Najis yang berubah menjadi hewan. Wa masoro hayawanan, najis yang berubah menjadi hewan. Seperti apa? Ketika ada yang namanya najis bangkai sapi tergeletak, tapi di dalam bangkai tersebut keluar ulat, keluar belatung, keluar cacing. Nah, keluar tersebut, maka ulat tersebut bisa dikategorikan suci walaupun keluar dari bangkai. Kenapa? Karena dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya yang namanya ulat bisa dikategorikan najis yang mughaladzah sekalipun mughaladzah. Bangkai anjing, bangkai babi, keluar tuh ulat, keluar tuh cacing, keluar tuh yang namanya bilatung, maka itu suci sebab ulat bukan dibuat dari bangkai, akan tetapi hanya keluar dari bangkai. Ulat itu suci. Makan kalau mau. Artinya tidak kena ulat itu tidak bisa dikategorikan tidak masalah, tidak najis begitu. Misalnya kalau mau dimakan. Ya begitu ya. Ulat, bilatung, cacing. Kalau cacing ada yang suka buat obat. Buat obat kan gitu ya. Bisa dimakan tuh cacing. Ketika keluar, padahal keluarnya dari najis mughaladzah. Apa itu najis mughaladzah? Anjing. Najis mughaladzah babi mati. Anjing mati, keluar cacing. Cacing itu tetap suci. Tetap itu cacing buat obat pun bisa dimakan. Karena sekali lagi ketika yang namanya ulat ataupun cacing bukan dibuat dari bangkai tapi keluar dari bangkai, maka disebutkan tidak lain wa masoro hayawanan, najis tersebut yang berubah menjadi hewan itu termasuk suci. Najis babi, najis anjing, bangkai malah ketika ada cacing keluar, ketika ada ulat keluar, tetap ulat dan cacing itu menjadi suci. Karena ulat ataupun cacing bukan dibuat dari bangkai, melainkan hanya keluar dari bangkai. Wa masoro hayawanan itu adalah ketiga yang dinamakan najis-najis yang termasuk suci menurut fikih kitab Safinatul Najah karangan Syekh Sumer As-Salim As-Sumer. Jadi sekali lagi ibu-ibu, ngaji kita bab pada kali ini tidak lain menjelaskan tentang najis-najis yang dapat menjadi suci. Itu jumlahnya ada 3 perkara. Yang pertama, khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dan yang kedua kulit bangkai yang telah disamak, dan yang ketiga najis yang berubah menjadi hewan. Itu ketiga golongan tersebut termasuk suci dalam pandangan fikih. Alhamdulillah. Najis itu terbagi menjadi 3, mughaladatun, mukhaffafatun, wa mutawassithatun. Insyaallah
besok kita akan bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah dalam pengajian, tanpa mengenal lelah. Kita selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina